adik-adik semua, selamat datang di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan mendengarkan seri cerita rakyat Nusantara dari Papua Barat yang berjudul Asal-Usul Nama Irian, karya Dian K. yang diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer. Adik-adik, bagaimana kisahnya ya? Yuk kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Di Kampung Sopen, Biak Barat, ada seorang pemuda yang menderita kudis. Namanya Manana Makti. Karena kudisnya, tubuh Manana Makti menjadi berbau tidak sedap dan dia dikucilkan teman-temannya. Manana Makti bukannya tidak berusaha. Dia sudah berobat ke sana kemari. Namun, tidak berhasil. Tubuhnya tetap saja kudisan. Lama-kelamaan, Manana Makti tidak betah tinggal di kampungnya. Dia memutuskan pergi dari sana. Aku akan mencari wilayah baru. Bila perlu, yang tidak ada penduduknya. Jadi, tidak ada yang terganggu dengan kudisku, tekadnya. Manana Makti mulai berjalan. Dia berjalan jauh hingga bertemu seorang nelayan. "Kamu mau kemana?" tanya nelayan. "Tidak tahu, Pak. Aku hanya mau mencari tempat tinggal," sahut Manana Makti. Nelayan itu iba melihat kondisi Manana Makti. Dia lalu memberinya tumpangan sampai ke Pulau Miok Budi di Biak Timur. "Di sana, kamu bisa mulai hidup baru, Nak," kata nelayan itu. Nelayan itu benar. Pulau Miok Budi amat subur dan tidak ada satu orang pun tinggal di sana. Manana Makti bergegas membangun sebuah gubuk. Dia pun memulai hidupnya yang baru. Manana Makti menghidupi dirinya dengan bercocok tanam. Dia menanam sagu dan juga buah-buahan. Selain itu, Manana Makti juga menyadap pohon kelapa. Air nira yang disadapnya akan dibuatnya menjadi gula nira. Namun, suatu hari terjadi sesuatu yang membuat Manana Makti kesal. Air nira yang disadapnya selalu habis. "Siapa yang mencuri air niraku?" Di situ tidak ada orang lain yang bisa dicurigai. Manana Makti jadi penasaran. Berhari-hari kemudian, hal itu masih saja terjadi. Air nira yang disadap semalam selalu hilang. Manana Makti memutuskan untuk mengintai. "Aku harus menangkap pencuri itu," tekadnya. Semalaman, Manana Makti tidak tidur. Dia mengintai dan melihat sesosok makhluk yang menenggak air niranya sampai habis. "Ayo, siapa kamu berani mencuri air niraku?" Manana Makti keluar dari persembunyiannya. Makhluk itu terkejut. "Ampun, jangan tangkap aku. Aku Sampan, si bintang pagi. Aku suka sekali minum air nira karena manis." Manana Makti berkacak pinggang. Enak saja. Masa pencuri dilepaskan begitu saja? Maafkan aku. Begini saja. Jika kau melepaskanku, aku akan mengabulkan permintaanmu." Manana Makti menyeringai. "Boleh juga. Aku ingin punya istri untuk menemaniku.
Aku amat kesepian tinggal sendiri." Sampan setuju. Dia lalu meminta Manana Makti untuk pergi ke pantai dan mencari pohon bitanggur. Di pantai itu, kamu akan melihat seorang wanita. Lemparkanlah biji bitanggur padanya. Jika dia tersenyum padamu, dia akan jadi istrimu." Dengan penuh semangat, Manana Makti berangkat ke pantai. Benar saja, dia melihat seorang wanita cantik berjalan di pinggir pantai. Manana Makti langsung melempar biji bitanggur yang sudah dipetiknya tadi. Pluk! Biji itu mengenai kaki si wanita. Wanita itu menoleh dan melihat seorang pria berkudis sedang mengamatinya. Anehnya, wanita itu tidak takut. Dia malah tersenyum. Manana Makti mendekati wanita itu dan memperkenalkan dirinya. Ternyata wanita itu adalah Insoraki, putri kepala suku kampung Meok Bundi. Manana Makti memberanikan diri untuk melamar Insoraki. Insoraki pun setuju. Mereka berdua lalu menikah dan tinggal di kampung Meok Bundi. Sayangnya, para penduduk kampung Meok Bundi tidak tahan dengan bau kudis di tubuh Manana Makti. Mereka pun berbondong-bondong meninggalkan kampung. Insoraki dan ayahnya menjadi sedih. Melihat kesedihan mertua dan istrinya, Manana Makti pun berusaha mencegah para penduduk untuk pindah. "Kalian jangan pergi." "Tapi kami tidak tahan dengan baumu," sahut penduduk. Manana Makti putus asa. Ia memutuskan untuk membakar kudisnya. "Siapa tahu luka bakar akan menyembuhkan kudisku," katanya. "Tidak, kamu tidak boleh melakukan itu. Nanti kamu malah terbakar, dan aku kehilangan suami yang amat kucintai." Insoraki menangis. "Benarkah kamu mencintaiku?" Manana Makti menatap Insoraki. Insoraki mengangguk sungguh-sungguh. "Aku tidak peduli tubuhmu kudisan. Aku tak peduli tubuhmu bau. Aku sungguh mencintaimu." Insoraki memeluk Manana Makti. Air matanya membasahi tubuh suaminya itu. Ajaib, kudis di tubuh Manana Makti mengering. Rupanya, air mata ketulusan telah menyembuhkan kudis Manana Makti. Ketulusan cinta Insoraki telah menyembuhkan kudis suaminya. Manana Makti lalu mengajak istrinya untuk pergi meninggalkan kampung Meok Bundi. "Aku ingin mengajakmu dan Konori, anak kita, untuk mulai hidup baru." Insoraki setuju. Dia lalu berpamitan pada ayahnya. Manana Makti sekeluarga pergi naik kapal ke arah Mandori, dekat Manokwari. Saat fajar menyingsing, Konori membangunkan kedua orang tuanya dengan teriakan, "Irian! Irian!" Manana Makti heran, mengapa putranya berteriak Irian, yang artinya panas. "Apa yang panas, nak?" tanya Manana Makti. Namun, Konori tak menjawab. Dia terus berteriak, "Irian! Irian!" Insoraki tersenyum. Maksudnya, panas matahari pagi telah menunjukkan sebuah daratan yang indah. Oh, Manana Makti pun memandang daratan yang ada di hadapan mereka. Manana Makti menambatkan kapalnya. Dia dan keluarganya memulai hidup baru di wilayah tersebut. Sejak saat itu, Manana Makti menyebut wilayah itu dengan nama Irian.
Sekian cerita dari asal-usul nama Irian. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita ini. Nantikan cerita lainnya dari Sarang Baca Buku. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa. Bye-bye.